Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada materi kali ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 2, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini di pembelajaran yang pertama yaitu materi tentang gangguan pernafasan pada manusia. Yang kedua, mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Baiklah, langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang gangguan pernafasan pada manusia. Gangguan pernafasan pada manusia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu disebabkan oleh bibit penyakit. Penyakit yang ditimbulkan karena bibit penyakit ini diantaranya adalah flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia. Kemudian yang kedua adalah penyebab gangguan pernafasan disebabkan oleh pencemaran udara. Disebabkan oleh pencemaran udara. Adapun penyakit yang ditimbulkan, yang pertama yaitu asma, yang kedua emfisema, kemudian kanker paru-paru. Kemudian penyebab gangguan yang ketiga, penyebab gangguan pernafasan yang ketiga, yaitu karena faktor fisik. Penyakit yang ditimbulkan yaitu kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Untuk dapat mengelompokkan informasi berdasarkan teks, maka kalian semua perlu mengetahui dulu, yaitu mengenai informasi apa saja yang terdapat dalam buku. Sehingga dengan mengetahui informasi yang terdapat dalam buku ini, kalian semua dapat menguraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang nantinya akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa ini digunakan untuk informasi yang menjelaskan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian, kata tanya di mana? Kata tanya di mana ini digunakan untuk mencari informasi, yaitu menyebutkan atau menjelaskan suatu tempat. Kemudian, kata tanya kapan? Kata tanya kapan ini biasanya digunakan untuk mencari informasi tentang penjelasan waktu. Kemudian, kata tanya siapa? Kata tanya siapa ini biasanya digunakan untuk informasi menyebutkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini untuk informasi menyebutkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Lalu kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk
informasi, keterangan, cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri atau penjelasan tentang karakter suatu tokoh. Yang terakhir, kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini untuk informasi yang menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Jadi, setelah mengetahui kata tanya dan fungsi dari kata tanya itu untuk menyampaikan sebuah informasi, maka kalian harus hafal dan mengetahui kata tanya dan fungsinya ini. Ya, ini kita tampilkan teks tentang pernafasan pada ikan. Dalam teks ini nantinya akan mengandung beberapa informasi penting yang kaitannya dengan kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Silahkan kamu baca teks ini, kemudian nanti catat informasi yang terdapat dalam teks di buku catatan kamu dengan cara mencentang atau bertanda V pada kolom seperti contoh di bawah ini. Setelah kamu mencatat informasi ini, tugas kamu adalah membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya sesuai dengan checklist kamu atau centang kamu, yang mana jawabannya ada di kolom informasi. Contoh kalimat tanya yang mengandung informasi yang pertama, yaitu kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa. Apa nama hewan yang hidup di air? Contoh kalimat tanya yang kedua yang mengandung informasi yang pertama, yaitu tentang kata tanya di mana, yaitu di manakah ikan dapat hidup. Maka untuk tugas kamu selanjutnya adalah membuat contoh kalimat tanya seperti yang sudah Pak Guru contohkan tadi dari informasi kedua dan informasi yang ketiga. Selamat mencoba, dan jika masih ada kendala nanti bisa ditanyakan di grup kelompok masing-masing. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.